Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Qatar kembali menangkan laga dengan kontroversi. Banyak dihuni pemain lokal. STY ungkap kombinasi pemain racikannya. Skenario Timnas U23 lolos perempat final Piala Asia. Kapten Timnas tak ingin jumawa usai gulung Australia U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Media Malaysia Stadium Astro menyindir Timnas Australia U23 setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia U23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U23. Stadium Astro mengatakan Timnas Indonesia U23 telah mengajari Timnas Australia U23 cara bermain sepak bola. Skuad Garuda Muda dalam posisi tidak boleh kalah saat bertemu Timnas Australia U23. Sebab jika kalah, skuad asal Sintayong dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Selain menerapkan permainan cantik, lini pertahanan Timnas Indonesia U23 tampil solid. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh beberapa kali membuat clearance penting. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho angkat bicara usai tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan atas Australia pada laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Kemenangan atas Australia itu membuka jalan Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23. Rizky Ridho mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh supporter Timnas Indonesia U23 yang sudah memberikan dukungan dan doa. Skuad Garuda Muda harus meraih kemenangan atas Yordania demi mendapatkan tiket melaju ke babak selanjutnya. Rizky Ridho pun berharap ia dan rekan-rekannya bisa bermain lebih baik pada pertandingan nanti. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain yang selalu dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur hingga senior. Total, Marcelino telah bermain sebanyak 21 pertandingan untuk Timnas Indonesia di bawah komando Sintayong. Dalam dua pertandingan pertama kontra Qatar U23 dan Australia U23, pemain KMSK Denze ini bermain sebagai starter. Sebagai pemain andalan STY di Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand memahami karakter dan keinginan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini mengatakan bahwa terkadang Sintayong merupakan sosok yang menyebalkan. Meski demikian, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa Sintayong merupakan pelatih yang sangat luar biasa untuk Timnas Indonesia. Bagi dia, Sintayong adalah orang yang mampu mengembangkan sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta tim analisnya untuk memantau pertandingan Yordania versus Qatar. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Jarak dari Stadion Abdullah bin Khalifah ke Stadion Qasim bin Hamad juga sangat dekat, hanya 15 km dan cukup menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Meski begitu, Nova Arianto tidak menyebutkan siapa nama tim analis yang berangkat ke sana. Untuk tim pelatih Timnas Indonesia U23 sepertinya langsung kembali ke hotel usai pertandingan berlangsung. Upaya itu dilakukan karena Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Yordania di pertandingan terakhir minggu mendatang. Qatar mengalahkan Yordania dengan skor 2-1 dalam laga Piala Asia U23 yang digelar di Stadion Qasim bin Hamad, Kamis 18 April kemarin. Laga ini diwarnai oleh gol kontroversial di masa injury time. Wasit lalu memutuskan masa injury time 10 menit di ujung babak kedua. Ketika injury time sudah memasuki menit ke-113, Qatar sukses mencetak gol melalui sundulan kepala Muhammad Al-Manai. Pemain-pemain Yordania sempat melancarkan protes karena merasa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar saat tendangan bebas dilakukan. Namun wasit Sifakon Poudo memutuskan untuk tetap mengesahkan gol tersebut setelah proses diskusi dengan wasit VAR selama beberapa menit. Tak hanya itu, kontroversi lainnya adalah pemain Qatar U23 yang terlihat terperangkap offside berbarengan dengan pelanggaran yang dibuat pemain Qatar sebelum gol kedua diciptakan.
Sebagaimana diketahui, mayoritas pemain yang dimainkan pelatih Sintayong di Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 adalah para pemain Liga Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Sintayong mengaku tak masalah lantaran anak buahnya tersebut merupakan pemain reguler di Liga 1. Bahkan ia mengatakan sangat senang melihat pemainnya dapat tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Sebab dia menilai jam terbang sangat dibutuhkan pemain muda untuk mengasah kemampuannya. Kombinasi pemain-pemain yang berkarir di liga domestik dan luar negeri memberikan warna dalam skuad Timnas Indonesia U23. STY menilai kualitas pemain saling melengkapi satu sama lainnya. Media populer asal Vietnam memberikan pujian setinggi langit kepada Timnas Indonesia usai kalahkan Australia di Piala Asia U23. Menurutnya, Timnas Indonesia bermain luar biasa saat menumbangkan Australia di grup A Piala Asia U23 pada Kamis 18 April lalu. Di pertandingan ini, ketangguhan lini pertahanan skuad Garuda Muda juga mendapat pujian dari banyak pihak usai mentahkan 15 tembakan dari Australia. Serangkaian hal positif yang dilakukan skuad Garuda Muda saat menang atas Australia U23 bahkan sampai dipuji oleh media asal Vietnam, yaitu Soha. Secara khusus, Soha menitik beratkan pada lini pertahanan Timnas Indonesia U23 yang tampil yang solid dan meminimalisir kesalahan yang biasa dilakukan sebelumnya. Mereka bahkan sampai membandingkan kualitas permainan dari negaranya yang dinilai tak terlalu kuat. Hingga mereka menyampaikan agar Vietnam tidak perlu malu untuk belajar dari Timnas Indonesia meskipun keduanya adalah rival di Asia Tenggara. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia U23 kembali membuka jalan untuk lolos ke babak perempat final. Sementara Yordania secara dramatis takluk dari Qatar dengan skor 1-2 yang membuat Qatar sudah dipastikan lolos ke perempat final karena 6 poin yang sudah didapatkan tidak mungkin terkejar oleh Indonesia, Yordania, dan Australia. Lantas, bagaimana skenario Timnas Indonesia U23 agar bisa lolos ke perempat final? Jika skuad Garuda Muda menang atas Yordania di laga terakhir, satu tiket lolos otomatis akan dimiliki oleh tim asuhan Sintayong. Laga Qatar melawan Australia bahkan tidak akan berpengaruh apa-apa bagi kelolosan Timnas Indonesia U23. Indonesia pun masih memiliki peluang untuk lolos jika meraih hasil seri melawan Yordania sebagai runner-up grup. Bahkan jika Australia sukses mengalahkan Qatar dengan skor berapapun, Indonesia akan tetap lolos karena unggul head-to-head. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memberikan pujian kepada Australia usai pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024. Sintayong mengakui bahwa Australia juga bermain baik. Dia juga menilai bahwa tim Kangguru memiliki sejumlah kelebihan. Menurutnya, Australia merupakan tim yang kuat, punya kemampuan fisik yang bagus, kecepatan, skill, teknik, dan individu pemain yang sangat baik. Namun demikian, Sintayong menyebut kepercayaan diri dan mental menjadi kunci di balik suksesnya Timnas Indonesia U23 menuai 3 poin di pentas Piala Asia U23. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara usai mengoleksi 3 poin. Indonesia akan menghadapi Yordania pada laga pamungkas yang dilangsungkan pada Minggu 21 April mendatang.